Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di weekly stock analysis, yaitu analisa saham mingguan dari alert-alert robot yang muncul dari hari Senin sampai hari Kamis. Lalu kita bikinkan votingnya dari 10 saham, kita pilih 5. Nah, 5 ini akan kita pilih berdasarkan pilihan dari Bapak dan Ibu. Nah, minggu ini kita ada BRPT, Sido, Antam, Asa, dan MNCN. Mari kita lihat detailnya ya. Berikut ini adalah weekly review dari weekly minggu ini ya. Kita ada alert robot dari tanggal 4 ya, Bapak Ibu, ada Antam, BRMS, Asa, Raja dan seterusnya. Sampai tanggal 6 ya, tanggal 7 tidak ada alert. Tanggal 8 kita ada Metsi, ADMR, TPA dan Goto, dan ini sudah dibahas untuk hari Jumat itu di after market close analysis ya. Jadi keempat ini sudah kita bahas di kemarin sudah diupload, dan kita akan memilih. Ini ada 10 saham, dari 10 saham ini akan Bapak dan Ibu pilih. Nah, alert ini terkirim melalui Telegram bot ya. Nanti kita akan juga melakukan analisa dengan bot chat yang ada tersedia di Telegram bot. Untuk votingnya, Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya Deep Learning Trading, ada di deskripsi video. Kita kalau cukup sahamnya, biasanya tiap minggu kita akan bikin saham-saham pilihan yang alert dari Senin sampai Kamis. Nah, mereka ini akan dibahas menggunakan penutupan data hari Jumat, jadi update ya. Dan weekly-nya sudah valid juga untuk weekly-nya. Oke, ini disclaimer semuanya on ya, Bapak Ibu, silakan dibaca, disclaimer-nya masih tetap on. Untuk after market close tanggal 8 Desember sudah diupload ya, Bapak Ibu, Metsi, ADMR, TPA dan Goto. Ada juga di deskripsi video atau di Telegram grupnya, atau di channel YouTube ini juga sudah ada. Berikut ini adalah hasil voting kita. Jadi kemarin itu saya sudah posting ke Telegram channelnya Deep Learning. Jadi ada Agi, Antam, ini berdasarkan alfabet ya. Asa, BRMS, BRPT, Excel, MNCN, Raja, Sido, SSMS. Dan di vote sebanyak 121 suara ya, Bapak Ibu memilih. Nah, dari 121 tersebut ada BRPT sebanyak 40 suara ya, sebesar 33%. Lalu ada Sido 14 suara, 11%, Antam juga 11%, 13 suara, Asa 12 vote, 10%, MNCN juga 10%, 12 vote. Jadi kita akan bahas kelima saham ini. Untuk itu saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan vote-nya. Mungkin di Agi ya, yang tidak terpilih BRMS, dan Excel misalnya, dan Raja, SMS yang bukan 5 terbesar. Nanti Bapak Ibu juga bisa lakukan analisa sendiri. Bedanya apa di weekly analysis ini dengan after market close? Biasanya saya akan menganalisa lebih detail ke volume price analysis. Kita akan hanya mengacu ke Wyckoff saja, lebih detail ke sana. Dan khusus untuk weekly analysis kali ini, saya ambil kembali refreshing terkait dengan volume teori volume price analysis, anomali dan validasi, hubungan antara price dan volume, yang biasanya yang kemarin-kemarin saya ajarkan di dalam workshop. Ada 2 slide lah, jadi Bapak Ibu agak bersabar, saya akan jelaskan dulu teorinya, tambahkan sedikit. Jadi tentang Wyckoff ada saya penjelasannya, bagi yang baru juga tentang volume price analysis juga ada saya jelaskan. 2 slide ya tentang relasi antara price dan volume. Oke. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bedanya kita akan melihat dari Wyckoff structure ya. Apa itu Wyckoff structure? Jadi Wyckoff structure itu struktur dari market yang diintroduce atau diperkenalkan oleh Wyckoff. Jadi dia strukturnya untuk struktur distribusi. Jadi ada 2 struktur Wyckoff. Pertama adalah struktur distribusi, dan kedua adalah struktur akumulasi. Distribusi ini gunanya bagi kita, bagi bandar atau market maker adalah untuk melakukan distribusi, dan bagi kita adalah juga mengikuti melakukan distribusi, jangan malah akumulasi. Begitu juga dengan Wyckoff akumulasi, gunanya adalah untuk kita melakukan akumulasi, jangan malah kita jualan di sini ya. Jadi ada marking up ya, ada distribusi, ada marking down. Nah, dia berlanjut, ini adalah marking down, ini adalah akumulasi, ini adalah marking up. Jadi ada struktur-struktur seperti silent climax, auto reaction, secondary test. Biasanya kalau ada spring bagus ya. Juga di sini ya, alas point of supply atau upthrust bar, preliminary of support.
Jadi kita akan bahas melihat struktur-struktur ini, apakah mereka berada dalam struktur Wyckoff distribusi atau struktur Wyckoff akumulasi. Nah, untuk simpelnya, jadi seperti yang saya ajarkan di dalam workshop, baik trading as business maupun volume price analysis. Jadi simpelnya Wyckoff itu ada empat fase ya. Pertama adalah fase akumulasi, ya struktur di akumulasi. Jadi dia pada saat ini terjadi keseimbangan antara supply and demand dan market maker atau strong hand melakukan akumulasi. Biasanya dia ada spring. Lalu dia break ya channelnya, maka ini kita kenal dengan the best time for buying, dan biasanya dia turun dulu. Nah, ini disebut dengan second chance to buy. Nah, setelah selesai itu dia akan membentuk fase markup. Fase markup akan terus sampai kemudian market makernya atau bandarnya berkeinginan untuk melakukan distribusi. Maka biasanya di sini ada buying climax ya, buying climax, authorization, secondary test. Biasanya juga ada uptrust untuk menandakan fase terakhirnya. Nah, maka dia break. Di sini adalah the best time for selling. Di sini ada the best time for second chance to sell. Kalau di bawah ini second chance to buy. Jadi kira-kira struktur market yang akan kita bahas untuk weekly biasanya kita mengacu ke ini, struktur Wyckoff ini. Oke, seperti saya sampaikan tadi, saya sharing ilmu sedikit ya, mengingatkan kembali sebenarnya videonya sudah ada hubungan antara price dan volume. Jadi untuk weekly analysis, kebetulan saya ini mazhabnya adalah volume price analysis. Saya tidak terlalu peduli dengan pom-pom dari bandar, dengan berita, dengan apapun. Prinsipnya adalah price discount everything and volume validate. Kalau volumenya tidak valid, saya anggap itu manipulasi atau tidak valid. Nah, sekarang kita lihat bagaimana valid dan tidak valid tersebut. Nah, ini bagian dari workshop volume price analysis. Ini one day workshop ya, padat sekali, tapi saya cuma ambil 2 slide saja. Artinya nggak sampai 1% yang saya ajarkannya. Jadi di dalam workshop. Jadi kalau kita melihat price bergerak naik, apapun beritanya, price discount everything ya, price-nya naik, pertanda demand lebih besar daripada supply. Maka menurut volume price analysis atau mazhab VPA dan Wyckoff, dia mengatakan bahwa volumenya juga harus meningkat. Ya, jadi kalau volumenya tidak meningkat, ya tidak valid. Nah, sekarang dia mengatakan bahwa kalau price meningkat, volume meningkat, price meningkat, volume meningkat, price meningkat, volume meningkat, maka dia valid. Bagaimana Pak kalau di tengah-tengahnya tidak meningkat? Nah, ini ada manipulasi ya, tapi cuman manipulasi itu kan ada dilakukan oleh bandar besar, bandar sedang, bandar kecil ya, seperti itulah. Jadi idealnya seperti ini kalau di teori ya. Ini adalah valid kalau ketemu seperti ini. Price-nya naik, volumenya naik. Begitu juga kalau dia turun. Jadi turunnya kecil, turunnya makin besar, price-nya makin dalam, price-nya makin dalam, dan akhirnya ke dalam. Nah, volumenya juga begitu. Saat jatuhnya turunnya tidak terlalu dalam, volumenya juga tidak terlalu besar. Tapi begitu dia sangat panjang ya spread-nya, maka volumenya juga besar. Ini menandakan valid antara volume dan price, dan ini benar-benar terjadi, bukan manipulasi. Bagaimana kalau anomali atau manipulasi? Jadi market itu kan penuh dengan manipulasi, kita harus pelajari. Jadi jangan mentah-mentah dimakan apapun yang diberikan oleh sekelompok tertentu dengan dalih free pick, stock pick, gratisan, analisa gratis. Itu jangan percaya, kita harus bisa melakukan analisa sendiri. Oke. Contoh seperti ini tadi, harga naik ya, ini price discount everything, apapun faktanya harga naik, nggak peduli ya, fakta naik. Tapi kita lihat, volumenya turun. Nah, ini anomali nih ya Bapak Ibu, ini ada sesuatu yang di belakang ini yang kita antisipasi. Kenaikan ini bisa saja nanti disembelih turun ke bawah atau sebagainya, karena kenaikan volume ini price-nya sangat besar, volumenya tidak besar. Begitu juga kalau dia turun ya, seperti ini ada turun dalam. Kita lihat, tapi semakin dalam ini volumenya mengecil. Ini bisa jadi hanya retail atau manipulasi supaya stop loss-nya kena atau sebagaimana bermacam-macam ya. Ada banyak yang saya jelaskan di dalam kelas, tapi karena waktu terbatas saya hanya menjelaskan kalau bentuk seperti ini adalah anomali atau manipulasi. Baik, kita akan lanjutkan melakukan analisa 5 saham yang sudah kita pilih tadi.
Jadi next time Bapak dan Ibu jangan lupa untuk join Telegram channelnya, karena votingnya tuh ada di Telegram channelnya, ada di deskripsi videonya juga. Sekarang kita lanjut saja, langsung kita melakukan analisa untuk weekly stock analysis. Pertama akan kita bahas BRPT yang paling banyak dipilih. Kita cek dulu alert BRPT ya. Oke, BRPT ini sebenarnya dia alertnya dari bot sudah cukup lama. Bulan 11 aja ada terus ya. Bulan 12 ini 11.28 ya. Jadi memang tidak aneh, dari robotnya sudah mendeteksi, big data analysis sudah mendeteksi memang ada pergerakan yang berbeda. Jadi kalau kita lihat 8 bulan 11 ini termasuk fresh. Setelah itu setiap bulan dia keluar alert bot. Jadi oke, di sini ada terputus ya. Jadi 9.18, 10.14 hampir sebulan lebih. Nah, di sini freshnya. Gelombang kedua di sini Bapak Ibu bulan 10 tanggal 31, bulan 11 ini di sini adalah pergerakan wave keduanya. Jadi memang sempat terputus dia lebih dari 1 bulan tidak ada alert, baru ada alert rutin. Oke, begitu mengeceknya ya. Kita cek dulu alertnya sudah banyak, wajar saja. Jadi robot sudah memberikan rekomendasi kepada Bapak dan Ibu untuk masuk ke BRPT sudah sejak 31 Oktober. Oke, kita mulai dengan Speedo BRPT. Dia extreme grid ya. Pak, ini extreme gridnya sudah berhari-hari. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu pertama dia BRPT-nya saham-saham grid di daily, masih mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari dia akan grid. Tapi kemudian biasanya setelah 3 hari, dari pengalaman saya dia akan reda ya. Maksudnya dia akan masuk supply-nya, karena apalagi nanti dia menunggu mainnya di weekly ya. Jadi bisa saja kita lihat dia buying climax di daily, ternyata dia menunggu supaya weekly-nya juga buying climax gitu. Nanti kita akan tunjukkan. Jadi oke, ini daily masih extreme grid. Mungkin berapa hari lagi dia akan reda karena orang terpancing untuk masuk. Kita akan baca candle-nya nanti. Kita lihat Star BRPT. Ya, kita bantulah dengan lihatnya. Oh, jadi BRPT ini sejak 1 hari, 2 hari, 3 hari melesatnya sangat kencang, sekarang udah langsung masuk zona grid. Kita lihat weekly-nya. Nah, weekly BRPT dia sempat melemah Bapak Ibu ini. Kalau lihat weekly-nya BRPT, dia memang melemah minggu lalu. Lalu minggu ini dia mengesat. Nah, ini melesat ini bisa saja daily weekly-nya yang menunggu ekstrim ya. Sayangnya speedometer hanya dibuat berdasarkan daily. Dia bisa saja mainnya di weekly. Oke. Nantilah kapan-kapan kalau ada kemampuan robotnya servernya kuat, kita akan bikin speedometer untuk weekly. Maka akan kelihatan itu. Oke, berikutnya kita akan lihat VPA. Oke. Dari monthly dulu ya. Monthly, saya ingin menunjukkan BRPT ini jebol all time high ya. VPA monthly BRPT. Jadi ini dia. Jadi BRPT dulu lagi heboh-hebohnya, sempat tahun 2017-2018 kita riding ini ya, sampai dia sangat volatile. Dia membentuk triangle begini, lalu dia break, turun, naik lagi. Ini di monthly Bapak Ibu. Di monthly tidak ada sinyal ekstrim, dia hanya mengatakan effort bullish sign ya. Jadi memang candlenya, lihat ini ada tanda bulatan di tengah, dia membentuk low, membentuk high, dia turun lagi membentuk high low, dia membentuk high high. Jadi ini membentuk pattern baru, artinya mainnya jauh nih BRPT ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya, jangan buru-buru dijual dulu. Kalau belum punya, tunggu dia turun dulu. Karena mainnya kalau sempat main di weekly, monthly dia jauh. Volumenya untuk monthly belum bisa lihat karena ini masih minggu pertama kali ya. Jadi masih tunggu. Oke. Nanti kalau udah mulai membentuk ramping up seperti ini, kita mulai tenanglah di BRPT. Oke. Itu dia. Jadi harus saya lihatkan ke monthly dulu. Sekarang kita lihat weekly dari BRPT. Nah, acuan saya sebenarnya di weekly strukturnya. Tapi weekly-nya saya nggak kelihatan. Struktur weekly-nya nggak kelihatan. Dia di sini adalah fase-fase
downtrend sebenarnya Bapak Ibu. Di sini dia membentuk low dan agak-agak sideways seperti spring, tapi volumenya memang tidak ada. Kita tidak terdeteksi. Semenjak bulan Oktober lah baru dia Juli sampai Oktober lah baru dia kelihatan ada perubahan volume. Oke. Sekarang kita lihat. Kalau saya bilang kita punya speedometer itu di ekstrimnya di daily. Nah, dia menunggu weekly-nya buying climax. Ya, potensial buying climax. Artinya dia sudah naik tinggi, terlalu greedy ya, terlalu greedy. Nah, tadi kita lihat low high high low high high. Jadi di sini kita punya 1530. Bapak Ibu bisa tunggu di 1530, mudah-mudahan dia nanti turun lagi ke bawah untuk naik lagi ke atas. Oke, jadi kalau bentuk BRPT seperti ini tidak ada yang bisa kita lakukan selain menaikkan stop loss saja, trailing stop loss. Soalnya kalau Bapak dan Ibu gatal tangannya, nanti sell on strength dia naik lebih tinggi, kita malah kejar harga, ya. Karena patternnya sudah terbentuk. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini adalah high high. Maka dia akan membentuk lagi high low di sini, maka dia akan membentuk high high lagi. Jadi cara lain adalah light profit run. Kalau sudah seperti ini tidak ada rumus lain. Begitu kita utak-atik trading plan-nya, nanti kita jual malah naik tinggi ya, gitu. Jadi kalau mau terlanjur jual, mau beli, tunggu saja dia turun. Biasanya ke sini nih, 1530 ini menjadi targetnya. Begitu untuk BRPT ya. Saya tidak mencampur adukkan fundamental, berita, dan segala macam. Saya hanya bicara price, bicara volume. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena volumenya valid. Lihat, volume ini menunjukkan katanya climax fall up ya. Ya, jadi dia tidak tune ya. Di sini tidak tune. Lihat bagaimana volumenya. Boom. Lihat bagaimana nih price-nya. Jadi untuk weekly-nya, di sini ada buying climax adalah dia butuh, karena sudah terlalu hitting, dia butuh relaksasi, dan sini kelihatan memang supply-nya sudah masuk gitu. Maka dia namanya potensial buying climax, terlalu greedy. Kita lihat VPA BRPT. Nanti tolong jangan dicampur adukkan dengan fundamental perusahaannya dengan yang ini ya. Oke, kita lihat daily-nya. Daily-nya di sini kemarin udah ada buying climax ya. Jadi dia tetap terus naik seperti ini. Buying climax tetap terus naik, akhirnya turun juga gitu Bapak Ibu. Naik, turun juga walaupun naik lagi gitu. Jadi memang buying climax ini kalau dia tidak valid di daily, mungkin mainnya di weekly, dia menunggu weekly. Jadi menunggu weekly di sini sudah. Lihat bagaimana dia naik ke atas, lalu khusus candle ini sudah masuk supply-nya. Volumenya besar. Kalau di sini kemarin dia kan masih tertahan di sini. Ini tidak kemasukan tail-nya, berarti sellernya tidak masuk, tapi dia mengatakan buying-nya sudah buying climax. Nah, di sini dia naik tinggi, ekornya di sini kan ditekan oleh supply. Jadi memang supply-nya sudah kelihatan masuk, hingga di weekly-nya dia mengatakan buying climax. Dan sayang saja weekly speedometernya belum ada ya. Jadi kalau weekly speedometernya udah ada, mungkin weekly-nya sekarang sudah ekstrim juga. Oke. Itu. Jadi sini ada gap ya, ini ada gap, dia break membentuk all time high, sempat high-nya sudah ada di sini. Jadi seperti itu saran saya, kalau sudah punya Bapak Ibu tinggal trailing stop loss. Jangan gatal tangannya untuk sell on strength. Jadi nggak apa-apa. Ya, karena di weekly-nya memang ada buying climax, di daily-nya kelihatan ada masuk supply. Tapi kalau kita sell on strength, malah dia naik tinggi, repot itu. Sekarang kan kalau beli di bawah ini pasti udah profit lah. Oke, gitu ya saran untuk BRPT. Sekarang kita lihat evol BRPT. Ini ada gap ya. Ini ada gap Bapak Ibu, mau pasang stop loss-nya gimana nih? Nah, ini bingung juga mau pasang stop loss-nya. Karena naiknya terlalu tinggi, stop loss-nya bisa pakai apa ya? Bingung juga nih pasang stop loss-nya di mana nih? Kalau di sini ya ini atau ini ada gap pula nutup. Tunggu membentuk swing low lah Bapak Ibu. Belum kelihatan.
Coba kita lihat pakai yang lain nanti ya, mudah-mudahan ada. Pakai wave ya. Pakai wave bisa. Kalau bentuk terlalu ekstrim gini kita pakai wave nanti. Oke, sekarang kita pakai VBP Weekly BRPT. Iya. Nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Saya mau lihat di mana zona itu nggak kelihatan. Memang nggak kelihatan. Jadi dia nanti akan ngetes ke bawah sini. Kita lihat VBP BRPT. Ini ada double maru ya. Kalau mau agresif ya di bawah swing low ini. Tapi kita pakai wave aja. Wave BRPT. Nih. Di wave, perintah wave Bapak Ibu ada trailing stop loss. Nah, ini ada trailing stop loss. Dia tiap hari naik ya, tiap hari naik tangga gitu. Seperti ini ya. Dia naik, terus naik sampai kita kena stop loss di sini. Nah, sekarang pasang 2 tick. Jadi sekarang stop loss-nya 1090 kurang 2 tick berarti 1080 ya. Ini kalau 5 ya. 1080 itu stop loss. Jadi tiap hari dinaikkan. Karena ini setiap hari akan naik ya, gitu seperti ini. Sekarang hajar kanannya masih wave-nya masih besar, makanya ini biarkan saja dulu. Ini yang membuat juga memang volumenya besar ya. Wave volumenya besar. Dia masih belum ada down wave-nya. Jadi trailing stop loss saja. Kita pakai wave ini ya. Ini yang trailing di sini nih, yang ini nih. Nah, ini sekarang di sini. 2 tick di bawahnya. Berarti kalau sekarang 1090 stop loss-nya di 1080. Besok naikkan lagi, tiap hari dia naik gitu. Oke, berikutnya kita akan lihat saham berikutnya adalah Sido. Alert Sido. Sido ini kabar-kabar mau dividen atau apa ya, nggak tahu saya beritanya. Tapi Bapak Ibu bisa cek, kita akan bahas dengan price dan volumenya. Jadi dia fresh Bapak Ibu, setelah sekian lama, sejak bulan Maret tidak ada alert, maka bulan 12 ini dia ada alert lagi. Kita lihat dengan Speedo fresh berarti ya, Sido ya. Mungkin dia akan koreksi dulu. Ya, sekarang Sido berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat sekarang dengan Star Sido. Ya, Sido sudah bergerak terus, sekarang masuk zona hope. Oke, kita masuk saja VPA monthly Sido. Kita mau lihat ya strukturnya. Oke, struktur Sido. Jadi kalau kita lihat ini adalah accumulation ya. Accumulation. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah spring. Monthly ya. Naik, turun ya. Ini stepping volume. The best time for selling, second chance to sell, dia turun ke bawah. Oke. Sekarang di bawah ini no fall. Sekarang kita ada candle hijau, tidak ada sinyal di monthly-nya karena masih tanggal 8 ya. Oke, strukturnya seperti itu. Bapak Ibu, ini kita harus mencari apakah di sini ada demand-nya, tapi nggak pakai VBP nanti. Sekarang kita lihat VPA weekly Sido. Oke. Jadi setelah naik Sido, dia turun. The best time for selling di sini ya. Ini adalah the best time for selling. Lalu dia naik lagi, memberikan second chance to sell. Jadi di sini memberikan kesempatan kedua untuk naik, dia mengambil daerah ini, lalu dia turun lagi ke bawah. Kita tidak bisa kelihatan di sana sayangnya. Jadi dia sudah bottoming ini mungkin, dia naik ke atas. Untuk weekly minggu ini sinyalnya lumayan bagus. Sinyalnya untuk weekly adalah day move indicate strength. Candle ini kelihatan bagus. Volumenya sangat besar, spreadnya wide dan close-nya mid ya. Jadi sudah immediate trendnya sudah mulai up ya. Jadi dia turun kecil baru dia meledak. Oke. Weekly-nya seperti itu. Sepertinya weekly-nya ini adalah selling climax. Dia mencari auto reaction. Mungkin nanti akan ada turun lagi untuk secondary test. Kalau dia memang membentuk zona akumulasi lagi di sebelah sini. Oke, jadi ini fase awal aja ya. Setelah selling climax, auto reaction, dia akan turun membentuk
secondary test. Oke, itu weekly-nya VPA Sido. Nah, daily-nya ya. Oke. Oke. Jadi ini adalah marking down, Bapak Ibu, ini marking down tadi ya karena membentuk new low. Ini bisa just silent climax, auto reaction secondary test. Jadi kita sudah terbentuk bottoming di sini. Dia kecil baru meledak. Agak tidak normal ya bentuknya Bapak Ibu, tapi ciri-ciri seperti ini adalah fase B ini ya Bapak Ibu. Baru dia break. Kalau ini adalah the best time for buying, memang tidak normal ya. Ini adalah dia akan turun membentuk second chance to buy. Mungkin sampai di sini nanti kita lihat VWP-nya. Jadi gitu. Jadi Bapak Ibu lihat dia turun tidak divalidasi oleh volumenya. Jadi dia turun volumenya kecil nggak apa-apa ya. Dia akan coba mengambil demand ke bawah. Tapi kalau tadinya volumenya turun dan ininya besar, nah itu bahaya. Itu valid. Ini kan tidak valid nih. Jadi lihat dia tidak valid. Tadi kan saya sudah ajarkan. Price-nya turun, volume hilang. Jadi dia turunan ini kita tidak perlu khawatirkan karena dia tidak valid penurunannya. Jadi kalau kita mau buy on weakness, carilah yang pattern-pattern seperti ini. Dia turun, volumenya kecil. Nah, kalau turun volume besar, jangan ditampung, jangan di buy on weakness. Gitulah maksudnya tadi valid tidak valid. Oke, kita lihat evol. Sido. Kalau evol ini masih di bawah ini ya, masih di bawah sini stop loss-nya. Jadi stop loss itu masih ada di sini ya, swing low-nya ini power box-nya Bapak Ibu. Power box kita cari bisa ini atau bisa ini. Karena ini daily, jadi tadi stop loss-nya sekitar di bawah inilah. Oke. Weekly tadi benar tuh. 474 ya, 474 masih. Stop loss-nya pakai stop loss weekly. Sekarang kita akan lihat VBP weekly Sido. Ya, di sini ada demand zone ya. Sudah ada demand zone di sini, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah demand zone. Ya, demand zone baru dia naik ke atas, mungkin dia akan turun lagi ke bawah untuk naik ya. Jadi sini ada demand zone-nya yang bisa diambil kalau dia turun. Nah, target jangka pendeknya di sinilah Bapak Ibu ya. Di sini adalah supply zone ini. Besar nih. Ya, jadi dia bisa naik ke atas. Di sini kita profit taking dulu kalau belinya di sekitar 500-an, jualnya di 700-an sampai 760-an. Kita lihat daily-nya. PBP situ. Kalau untuk volume price analysis memang hanya itu ya chartnya ya. VPA, evol, wave, VWP. Oke, ini kita punya demand zone. Sekarang ini menjadi demand zone. Ya, dia turun, dia naik, dan menjadi demand. Ini sekarang ini turun nih mau mengetes. Bisa jadi dia akan mengambil ini untuk naik lagi. Ini ada demand di bawah ini. Jadi kalau yang ketinggalan belum punya barang, tunggu saja di sini beli 1 lot, 2 lot, 3 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot di bawah sini rapatin ya. Target jual ya sekitar ini menjadi target. Yang mana? Ini ya. Kalau ini salamander candle tapi sudah dites. Yang ini belum dites. Jadi mungkin dia akan tes. Jadi sini adalah zona untuk profit taking ya. TP ya. Ini bagaimana? Mungkin saja ya ini yang nyangkut di sini juga banyak ini. Jadi situ juga bisa profit taking 20% zona ini ya. Nih. Oke, Antam. Kita cek alert Antam. Antam fresh juga Bapak dan Ibu. Setelah dia alertnya terakhir adalah 9 Oktober. Sekarang tanggal 4 Desember alert Antam ada lagi. Oke, kita lihat dengan Speedo Antam. Fresh juga ini Antam. Antam sekarang dia netral. Artinya saat ini demand sama dengan supply. Dia seimbang ya. Itu posisi untuk per hari ini. Penutupan hari Jumat. Kita lihat dengan star Antam.
Oh, Antam sempat menguat dengan bagus minggu ini, jadi dia bergerak sangat ideal. Jadi panik, dia bergerak, habis panik terbitlah hope, sampai masuk hope, dia bergerak ke grid, menguat. Lalu ada koreksi 2 hari melemah ya, setelah alert dia koreksi melemah. Oke, itu rotasi bintang untuk daily. Sekarang kita lihat weekly rotation bintang untuk Antam. Antam kalau weekly-nya malah dia posisinya yang pas banget ya minggu ini. Lihat, dia bergeser sini panik ke bawah lalu bergerak 2 minggu, boom, crossing garis ini. Jadi secara teori, zona kita beli itu ada berada di zona segitiga ini. Kalau ada alert sudah berada di zona grid, sudah terlalu tinggi, jangan kita beli. Belinya pas di sini nih, ya. Jadi dia kalaupun bergerak masih bisa jauh ke sana. Mainnya weekly, jadi bisa berbulan-bulan, bisa 6 bulan holdnya. Oke, itu dari chartnya. Sekarang kita lihat VPA monthly. Kita lihat Antam dulu struktur besarnya. Oh, begitu dia Antamnya, Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin ada demand-nya, dia turun. Sideways, ini ada spring ya. So, ciri-ciri dia turun ke dalam sebelum dia naik. Dia naik ke atas, paling tinggi 3.400, baru dia turun seperti di BRPT. Jadi BRPT dia turun ke bawah, gitu, nanti dia naik ke atas gitu ya. Seperti BRPT tadi ya, sempat naik tinggi, baru dia membentuk triangle ya. Ini triangle-nya nggak sempurna pula tadi turun ke bawah. Ini kalau break seketiganya, dia turun, dia bisa naik ke atas. Masalahnya di volume ya, masalahnya di volume saja belum kelihatan apa-apa. Ini karena monthly ya, kita lihat volumenya di daily. VPA di weekly. Nah, di daily Antam ini zigzag nggak jelas begini nih Antam ini. Nah, sinyal weekly-nya dia katakan effort to move up fail. Waduh, dia coba naik ke atas tapi dilawan bearish sellernya masuk. Biasanya candle-nya dimatikan dengan ada candle bearish, volumenya besar. Ya, candle bearish volumenya besar di weekly ya. Volumenya besar, spread-nya wide, close-nya low nih. Ini dia selling climax. Auto reaction secondary test. Jadi masih awal-awal. Tetapi Bapak dan Ibu, sini kan kita sudah ada low-nya ya, sekitar 1400 sekian. Sekarang kita punya stop loss weekly di 1580 kurang 2 tick berarti 1570. 1570 adalah stop loss ya Bapak Ibu untuk weekly. Ini bingung juga kalau begini dia baru keluar sinyal up lalu dilawan. Tapi untungnya apa? Dia tidak lebih low. Jadi kalau nanti kita lihat di daily, dia malah memberikan kita kesempatan untuk buy on weakness lagi kita pasang stop loss. Ini kita kesempatan dapat harga murah. Kenapa dia keluar sinyal? Volumenya valid ya, volumenya besar dan dia volumenya ada climax fall down pula. Oke, itu di weekly-nya masih menunggu satu candle lagi validasi apakah minggu depan candle weekly Antam ini merah atau hijau, itu penentuannya, tapi kita bisa lihat di daily dulu. PP Antam. Oke, jadi 1, 2, 3. Ini selling climax, biasanya ditandai dengan bentuk new baru, ada candle besar dan turun, auto reaction. Ini adalah secondary test. Dia ngetes lagi, ini macam-macam spring ya, seperti spring. Dia naik kalau ada gap. Nah, gap ini harus ditutup. Dia naik dulu ke atas, baru dia turun ke bawah, nutup gap ya. Gapnya tutup. Lalu ada inside bar ya, ini inside bar, undecisive. Ya, dia katakan effort to move up fail, bullish sign. Kenapa? Karena candlenya hijau, dia inside bar dan volumenya low ya, less than average. Di sini kita masih menunggu. Jadi bisa jadi dia mengetes lagi ke bawah Bapak Ibu. Asal stop loss-nya aja. Kalau di Antam ini stop loss wajib. Karena candle terakhirnya mingguan maupun daily-nya tidak power, tidak power up ya, tidak full power ya. Jadi dia undecisive inside bar. Tunggu satu candle lagi apakah dia ke atas ataukah ke bawah. Ini inside bar nih volumenya rendah pula. Itu insight untuk Antam Bapak Ibu dari price dan volumenya. Ya price-nya apa boleh buat, price-nya seperti ini ya. Dia inside bar dan volumenya juga di bawah rata-rata. Harus menunggu satu candle validasi lagi. Oke. Berikutnya adalah ASA.
ASA tidak fresh Bapak Ibu, freshnya adalah di sini ya, 10 di sini fresh. Jadi sudah 4 alert berturut-turut. Kita lihat dengan Speedo. Fear, ya mungkin kemarin extreme fear, sekarang masukkan demandnya menjadi fear atau nggak tahu. Kita cek sekarang dia adalah fear. Kita lihat dengan star. Oh, kemarin sempat menguat. Jadi ASA ini memang 1, 2, 3. 3 candle terakhir setelah dia alert tuh dia melemah. Ini ASA ini ya. ASA itu alertnya kapan sih? Oh, hari Senin. Ya, hari Senin. Hari Senin dia sempat menguat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia makin dalam ya. Jadi faktanya memang dia fear. Supply-nya masuk. EDX trend juga seperti itu. Kita lihat dengan weekly-nya. Berhati-hati nih ASA nih. Oke, ASA jatuh kembali. Ya, minggu ini dia sempat masuk. Ya, minggu ini sempat dia masuk. Sebenarnya dari weekly-nya nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa kalau weekly-nya ya. Daily-nya saja nih. Oke, kita lihat dengan VPA monthly ASA. Oh, iya Bapak dan Ibu. Jadi ini kalau kita taruh sini adalah fase akumulasi atau sini adalah reakumulasi, taruhlah akumulasi ya. Atau re ya. Ini ada akumulasi misalnya, tapi volumenya kan enggak. Saya katakan di sinilah mulai akumulasi. Ini adalah marking up. Ini adalah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan distribusi. Ini adalah marking down. Ini balik lagi, dia menyentuh di sini, masuk zona demand, dia kembali accumulation ya, mungkin. Atau dia akan turun dulu sedikit ke bawah untuk naik. Ini karena di bawah ini demand-nya ada di bawah. Oke, strukturnya seperti itu untuk di monthly. Kita lebih jelas lihat di VPA weekly. Nah, oke, jadi sini adalah marking up, ini adalah fase distribusi. Sampai di sini, the best time for selling, second chance to, ini adalah the best time for buying-nya. Ini adalah second chance to sell. Dia naik ke atas baru dia turun. Selling climax, authorization secondary test, maka dia bolak-balik. Ini adalah mungkin the best time for buying. Dia turun lagi ke bawah. Nah, ini sideways ke sana, tapi volumenya tidak ada beda dengan ini. Lebih banyak ya. Ini lebih rame. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Dia sempat turun ke bawah, dia naik berapa minggu, dia turun lagi ke bawah. Ya fasenya belum selesai mungkin Bapak Ibu ini. Fase ininya belum selesai. Kita lihat. Evol. Iya, candlenya 4 hari berturut-turut setelah kemarin alert break dia turun ke bawah. Kita lihat VBP weekly ASA. Oh iya, masih berada di zona demand. Jadi dia memang masih ini demand ini. Dia bisa turun ke bawah, ngambil. Kenapa saya agak rancu ya menganalisa? Karena weekly, monthly tadi. Nih, saya jelaskan dulu. Monthly tadi, demand itu ada di sini. Sementara dia masih ke atas. Kalau 680 jebol, maka dia akan mengambil yang di sini nih. Nah, baru dia panjang ke sana gitu Bapak Ibu. Ya, jadi itu saja karena ini terlalu tinggi, terlalu di atas ini. Kalau ini akumulasi, biasanya dia akan turun ke zona akumulasi tersebut. Dan ketika dia bergerak di sini, volumenya juga bergerak turun. Itu saja tadi alasannya. Nah, kalau kita lihat di sini nggak terlalu kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan. Karena dia mengatakan ini adalah fase akumulasi untuk yang terlihat di gambar. Kita lihat VBP. Tapi nggak apa-apa, kita makan apa yang ada dulu lah. Oke, kalau makan apa yang ada, Bapak Ibu, stop loss-nya swing low di sini ya, nih. Swing low ya di situ stop loss-nya. Dia ini sudah ada perlawanan sedikit. Nanti kalau dia masuk, ini demand-nya ada di bawah.
eh ini ada supply ini yang menekan. Jadi pas dia naik alert itu ditekan oleh supply di sini nih, ya. Nanti kalau Bapak Ibu target jualnya di 1300, ini supply. 1300 dulu lah makan apa yang ada. Soalnya supply-nya cukup besar ini. Kita lihat wave ASA. Down wave-nya belum valid ya Bapak Ibu. Lihat ini ya, masih dia besar, merah. Hijau masih besar daripada ini. Merah ini kalau besok dia lebih besar dari hijau ini, ya misalnya besok candlenya merahnya tinggal gini, itu pertanda tren bolak-balik ya, belum valid untuk perubahan tren. Di sini aja sebenarnya kelihatan merah, harusnya dia lebih tinggi, ternyata tidak ya. Jadi masih ada butuh satu candle lagi untuk di wave daily. Wave weekly gimana? Wave W. Down wave ya Bapak Ibu. Malah validnya down wave ini. Ya, down wave, ini down wave. Masih down wave, dia masih turun ke bawah. Memang agak meragukan asa ini kalau dia jebol ke bawah tadi, bisa ke bawah nih. Ini wave ini down wave besar ya Bapak Ibu. Wave merah. Dan hajar kiri juga. Hati-hati asa nih, hati-hati asa ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat terakhir. MNCN. MNCN dia fresh ya, tanggal 9, sekarang 12. Ini sama mungkin kayak ASA tadi, kita lihat dengan Speedo ASA. Fear juga dia, Bapak Ibu. Fear mungkin turunnya sama kayak ASA ini ya. Kita lihat dengan star MNCN. Oh, dia bergerak dari panic menuju hope, lalu kemasukan supply-nya atau kehilangan demand-nya, dia turun dulu ya Bapak Ibu. Oke, sejak alert dia melemah. Kita lihat dengan weekly star MNCN. Kalau dari weekly-nya dia masih jatuh di panic ini. Untuk jangka panjangnya memang tekanan sub paniknya masih kuat, dia masih terus ke bawah bergerak. Kalau sampai baru berbelok di sini, nah itu mudah-mudahan kita untuk weekly-nya sudah bisa menopang daily-nya. Oke, kita lihat sekarang dengan VPA monthly MNCN. Untuk monthly, jadi low terus ya, nggak tahu nih apakah all time low atau gimana nih ya, low dan monthly ya. Jadi bulan lalu tekanannya kuat sekali, bulan ini kita masih menunggu nanti bulan Desember. Oke, itu saja, kita melihat strukturnya saja, volumenya belum bisa untuk monthly. Kita lihat sekarang VPA weekly MNCN. Oke, ini adalah weekly-nya, volumenya sudah valid. Day move indicate weakness. Jadi candle yang weekly terakhir ini weakness. Lalu volumenya besar, dasar rata-rata close-nya low ya Bapak Ibu. Ini adalah selling climax, auto reaction. Stop loss-nya kita kelihatan 356 dikurangi 2 tick ya. 356 kurang 2 tick sama dengan 352. Ini stop loss ya Bapak Ibu, wajib stop loss karena kalau nggak dia bisa turun ke bawah. Yang meragukan saya turun ke bawah, lihat ini ya. Makin curam itu berbahayanya. Weekly. Oke, downtrendnya belum ada terlihat perubahan arah tren untuk weekly. Dia sempat ada candle hijau, di sini sempat ada down trust bar, dia naik ke atas. Harus ada auto reaction. Ini kalau selling climax, auto reaction, kita menunggu secondary test. Kalau itu sudah terbentuk, change of character sudah ada ya. Jadi kita masih belum bisa melihat apakah terjadi perubahan change karakter. Jadi di wake off itu ada namanya selling climax, auto reaction, secondary test. Nah, tiga ini kalau belum terbentuk,
selling climax, auto reaction, turun lagi ke bawah, secondary test, belum bisa kita katakan akan terjadi perubahan tren ya. Tunggu, masih ada satu candle lagi atau dua. Yang penting dia tidak close di bawah 356. Oke, itu weekly-nya. Sekarang kita akan lanjut dengan VPA. Ya. No supply, a sign of strength. Dia bilang supply-nya menghilang. Oke, bagus juga ya kabarnya ya. Oke, kita buka lagi. Volumenya rendah, narrow, close-nya low. Jadi benar, ini adalah selling climax. Ini adalah down trust bar. Naik kena sini auto reaction, maka dia akan membentuk secondary test dengan syarat dia turun, volumenya harus hilang gitu ya. Jadi ini turun. Price discount averaging faktanya turun. Tapi volumenya juga menghilang sampai low volume. Ini warna kuning ya. Jadi penurunan ini dia menunggu ada nggak demand zone sebelah sini untuk target menjadi demand. Jadi kita nanti lihat pakai VBP ya. Oke. Asumsi kita seperti itu karena dia turun dan penurunan ini tidak valid karena volumenya hilang. Jadi jangan khawatir kalau volume dia price turun, volume menghilang, volume sangat kecil, no worry ya, itu mengejar demand zone. Secara teori seperti itu. Kan kita lihat dengan evol. VBP aja lah, VBP weekly. Oke. Nah, weekly-nya dia sekarang berada di zona supply and demand, SND. Dia karena bertempur dari sini, kita belum melihat auto reaction secondary test-nya, change of character, VBP daily-nya sekarang, MNCN. Nah, ini mungkin sudah kelihatan. Oke. Jadi, ya sama kayak weekly, dia berada di zona supply and demand. Dia coba break ke atas, dia turun ke bawah. Yang pasti tadi stop loss-nya tadi 352 tadi jangan sampai lewat ya. Dia turun ke bawah dengan volume hilang. Karena sini ada demand-demand ini Bapak Ibu. Ini ada semacam spring ya. Dia akan mengejar di sinilah. Mungkin dia turun bawah, naik lagi close di atas. Masih butuh satu candle lagi. Ya, begitu dia turun kesempatan kita buy on weakness ya. Jadi stop loss-nya lagi-lagi jangan sampai tidak dipasang. Di mana tadi stop loss-nya? 356 kurang 2 tick. 352. Oke, sekarang jadi kita kan kalau nggak bisa baca market, justru chart harga itu memberikan kesempatan kita untuk buy on weakness karena dia turun dengan volume yang hilang. Karena kita tidak bisa baca market, kita malah takut. Jangan takut selagi ada stop loss-nya dipasang berlapis. Sekarang kita lihat wave. Nah, ini lumayan ya Bapak Ibu, sudah ada terjadi indikasi perubahan tren. Tapi masih awal, jadi ini perubahan wave ya. Ini wave-nya valid, bentuk lower low. Lalu dia coba membentuk high. Nah, lalu dia turun lagi. Nah, ini kita masih menunggu warna hijau. Dengan syarat hijaunya berikutnya harus lebih besar dari merah ini. Lalu kalau dia mau membentuk new wave, dia harus lebih besar dari hijau. Jadi membentuk wave baru, warna hijau tapi. Di sini kita lihat menghilang ya Bapak Ibu. Hajar kanan, hajar kirinya menghilang. Oke. Jadi intinya mungkin masih fase-fase awal dari Wyckoff structure. Kalaupun dia fase akumulasi, maka ini akan ada fase panjang lagi untuk terjadi perubahan wave ya. Ini down wave, up wave, sekali lagi bentuk high, low, high, low, high ya gitu. Jadi yang kita tunggu ini dia adalah low-nya, ini adalah high-nya. Dia turun ke bawah bentuk high low, ini adalah kesempatan kita buy on weakness, baru dia naik ke atas bentuk high. Nah, ketika ini terbentuk, di sini juga harus valid gitu. Ya. High, low, begitu dia turun ini hilang, bentuk high, hijaunya besar lagi. Jadi sekian saja Bapak Ibu untuk weekly stock analysis minggu ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan Bapak Ibu lakukan ulang. Dan terutama bagi saham-saham yang tidak kita pilih, walaupun sudah dipilih tapi tidak masuk 5 besar, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Semoga ilmu yang saya sharing tadi tentang validasi volume price,
bermanfaat untuk Bapak Ibu, terutama yang belum sempat mengikuti workshop. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.